Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Euclid dan dasar-dasar aljabar. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sofi Maulia Zahro, yang kedua ada Bayu Yoga Pratama, yang ketiga Nabila Di Fortuna, dan yang keempat ada Trisna Wahyu Safitri. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengantar dan yang kedua ada Elements Book 2. Nah, di Elements Book 2 ini ada definisi dan juga proposisi. Masuk pembahasan, jadi Euclid itu adalah seorang ahli matematika Yunani kuno yang aktif sebagai ahli geometri dan ahli logika. Euclid dianggap sebagai bapak geometri dan karyanya yang terkenal yaitu The Elements, yang menetapkan fondasi geometri dan sebagian besar mendominasi bidang tersebut hingga awal abad ke-19. Nah, di The Elements ini merupakan risalah matematika yang berjumlah 13 buku yang mencakup geometri Yunani. Pada kali ini yang akan kita bahas itu tentang jilid kedua buku ini yang berisikan tentang aljabar geometri. Nah, di buku kedua Euclid itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu definitions dan propositions. Buku kedua Elements itu terdiri dari dua definisi dan juga 14 proposisi. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi. Ada definisi pertama, jajar genjang persegi panjang dikatakan memiliki dua garis lurus yang mengandung sudut siku-siku. Nah, definisi kedua, di area jajar genjang manapun, salah satu jajar genjang yang berdiameter sama dengan dua komplement disebut gnomon. Ini masuk ke proposisi pertama. Jadi, bunyinya adalah jika ada dua garis lurus dan salah satunya dipotong menjadi sejumlah segmen berapapun, maka persegi panjang yang terkandung oleh dua garis lurus tersebut sama dengan jumlah persegi panjang yang terkandung oleh garis lurus yang tidak dipotong dan setiap segmennya. Kemudian akan dibuktikan bahwa ABC sama dengan ABD plus ADE plus AEC. Nah, di sini saya menggunakan software Matigon untuk pembuktiannya. Langkah pertama adalah kita misalkan A dan BC adalah dua garis lurus. Kita gambar terlebih dahulu. Jadi A dan BC adalah dua garis lurus. Kita misalkan ini adalah A, kemudian ini B, dan ini adalah C. Nah, kemudian kita misalkan BC itu dipotong secara random di titik D dan titik E. Ini untuk titik D dan ini untuk titik E. Kemudian kita gambar BF dari titik B dengan sudut siku-siku ke BC. Jadi kita gambar BF dari titik B yang tegak lurus dengan BC. Kita gambar BF tegak lurus dengan BC. Kita misalkan ini F. Kemudian kita buat garis BG yang panjangnya sama dengan panjang garis A. Nah, panjang garis A adalah 4 kotak, jadi kita gambar BG dengan panjangnya 4 kotak juga. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini adalah titik G. Kemudian gambar GH melalui G yang sejajar dengan BC. GH sejajar dengan BC. Jadi di sini ya. Ini untuk titik H. Kemudian melalui D, E, dan C kita tarik garis DK, EL, dan CH yang sejajar dengan BG. DK sejajar dengan BG berarti di sini. Kemudian EL sejajar dengan BG dan juga CH sejajar dengan BG. Kita beri nama terlebih dahulu. Di sini K. Kemudian di sini L. Di sini sudah ada tulisan H ya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, dari gambar ini luas persegi panjang BGHC itu sama dengan jumlah luas persegi panjang BGKD, DKLE, dan juga ELHC. Nah, persegi panjang BGHC itu adalah persegi panjang A dikalikan dengan BC, karena persegi panjang BGHC itu dibatasi oleh BG dan juga BC, di mana BG itu sama dengan A. Kemudian persegi panjang BGKD itu adalah persegi panjang A dikalikan dengan BD, karena persegi panjang BGKD ini adalah
persegi panjang yang dibatasi oleh BG dan juga BD, di mana BG adalah sama dengan A. Kemudian persegi panjang DKLE adalah persegi panjang A dikalikan dengan DE, di mana DK sama dengan BG sama dengan A. Demikian pula untuk persegi panjang ELHC, dia adalah persegi panjang A dikalikan dengan EC. Oleh karena itu, persegi panjang A dikalikan dengan BC itu sama dengan jumlah persegi panjang A kali BD, A kali DE, dan A kali EC. Dalam proposisi 1 ini, Euclid membuktikan jika BC sama dengan BD plus DE plus EC, maka ABC sama dengan ABD plus ADE plus ACE. Dalam notasi aljabar modern, hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika Y sama dengan Y1 plus Y2 sampai dengan Yn, maka XY sama dengan XY1 plus XY2 sampai dengan XYN. Hal ini juga dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan tunggal sebagai X dalam kurung Y1 plus Y2 sampai dengan Yn sama dengan XY1 plus XY2 sampai dengan XYN. Kemudian kita masuk ke proposisi 2. Itu jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka jumlah persegi panjang yang dikandung oleh keseluruhan dan masing-masing segmen sama dengan persegi secara keseluruhan. Kita konstruksikan menggunakan matigon juga. Yang pertama adalah kita misalkan garis lurus AB dipotong secara acak di titik C. Kita misalkan ini A dan juga ini B, dipotong secara acak di titik C. Di sini ya. Ini adalah titik C. Kemudian kita gambar persegi panjang ADEB dengan AD sama dengan AB. Kita gambar AD sama dengan AB. AB panjangnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 kotak. Jadi kita gambar AD juga 7 kotak. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi di sini adalah titik D. Kemudian kita menggambar persegi ADEB dulu ya. Di sini titik E. Ini untuk titik E. Kemudian kita gambarkan CF melalui C yang sejajar dengan AD atau BE. CF yang sejajar dengan AD atau BE. Jadi di sini ya. Ini adalah titik F. Maka luas persegi ADEB itu sama dengan luas persegi panjang ADFC ditambah luas persegi panjang CFEB. Nah, luas persegi ADEB itu sama dengan AD dikalikan dengan AB. Nah, karena panjang AD itu sama dengan panjang AB, maka luas persegi ADEB itu sama dengan AB kali AB. Nah, luas persegi panjang ADFC itu sama dengan AD dikalikan dengan AC. Karena AD sama dengan AB, maka luas persegi ADFC itu sama dengan AB kali AC. Kemudian luas persegi panjang CFEB yang berwarna pink ini itu sama dengan CF dikalikan CB. Karena panjang CF itu sama dengan panjang AB, maka luas persegi CFEB itu sama dengan AB dikali dengan CB. Nah, karena luas persegi ADEB itu sama dengan luas persegi panjang ADFC plus CFEB, maka AB kali AB itu sama dengan AB kali AC plus AB kali CB. Nah, karena AB sama dengan AC plus CB, kita bisa tuliskan AB kali AC plus CB itu sama dengan AB kali AC plus AB kali CB. Proposisi ini sebenarnya merupakan kasus khusus dari proposisi 1. Dalam proposisi ini hanya ada 2 garis dan jumlah keduanya sama dengan 1 garis. Daripada menggunakan proposisi 1 untuk membuktikan proposisi 2, Euclid ini membuktikan proposisi 2 secara langsung. Nah, dalam notasi aljabar modern, proposisi ini menyatakan bahwa jika Y sama dengan Y1 plus Y2, maka Y kuadrat sama dengan Y1 plus Y2. Hal ini juga dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan tunggal sebagai Y kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 plus Y2. Kelas selanjutnya itu adalah proporsi 3. Proporsi 3 dengan bunyi jika disamakan, jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka persegi panjang yang dikandung oleh keseluruhan dan salah satu segmen sama dengan jumlah persegi panjang yang dikandung oleh segmen dan bujur sangkar pada segmen tersebut. Nah, untuk konstruksinya, misalkan kita punya garis lurus AB, garis lurus AB. Kita potong secara acak di titik C di sini. Nah, gambarkan persegi CFEB
dengan CF sama dengan CB dan gambarkan AD melalui A sejajar dengan CF atau BE. Jadi kayak gini. Karena ini sama panjangnya, jadi ini sama ya. Nah, ini sama ini tuh sama. Nah, luas persegi panjang CFEB sama dengan untuk panjang yang ini, untuk persegi panjang yang ini, itu sama dengan AD dikali CB. AD dikali CB. Nah, karena AD harusnya kan CF kali CB. Karena CF itu sama dengan CB, karena CF sama dengan CB, maka kita bisa menuliskannya menjadi CB dikali CB atau CB kuadrat. Nah, untuk luas persegi yang ADFC, yang ini ADFC. Nah, kan luas persegi panjang ini kan AC dikali AD ya. Nah, karena AD tadi sama dengan CB, maka kita bisa menuliskan AC dikali CB. AC dikali CB. Nah, sehingga untuk luas persegi secara keseluruhan, yaitu persegi panjang yang besar, untuk persegi panjang ini secara keseluruhan, itu kita bisa menemukannya dengan menjumlahkan luas persegi ADFC dengan CFEB, sehingga kita bisa menuliskannya sebagai CB dikali AB, CB dikali AB. Kenapa CB dikali AB? Karena ini kan harusnya kan AD dikali AB. Nah, karena AD sama dengan CF dan CF sama dengan CB, maka kita bisa menulis menjadi AC dikali CB. AC dikali CB. Sehingga kita bisa menuliskan CB dikali AB atau AB dikali CB itu sama dengan CB dikali AC, CB dikali AC dari persegi panjang ini. Dan selanjutnya kita bisa CB dikali CB dari yang ini. Nah, sehingga karena itu tadi, nah, karena AB ini tadi kan itu sama dengan hasil AC ditambah sama ini kan CB. Jadi kita bisa menulis sebagai AC ditambah CB. Sehingga kita bisa menemukan ini. Nah, proporsi ini tuh adalah proporsi khusus dari proporsi satu yang telah dibahas sebelumnya. Nah, dalam notasi aljabar modern dikatakan bahwa jika jika X sama dengan Y plus Z, maka X dikali Y sama dengan Y kuadrat plus YZ. Identitas yang secara logika setara dengan implikasi ini dapat ditentukan dengan salah satu cara dari tiga variabel X, Y, dan Z berikut adalah dua diantaranya. Nah, X plus Y ini kita bisa dapatkan dari sini. Misal CB kita ibaratkan itu sebagai Y, dan AC kita ibaratkan sebagai Z, maka didapat, nah ini tuh kan sama aja kayak Y dikali Z plus Y sama dengan Y, Z plus Y kuadrat, yang sama dengan ini. Nah, begitu juga untuk yang bawahnya. Oke, selanjutnya, yaitu proporsi 4. Jika diterjemahkan, bunyinya itu akan seperti ini, yaitu jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka kuadrat secara keseluruhan sama dengan kuadrat pada segmen ditambah 2 kali persegi panjang yang dikandung segmen. Nah, untuk membuktikannya, yaitu kita membuktikan bahwa X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2XY. Untuk konstruksinya, kan misalkan garis lurus AB dipotong secara acak di titik C, setelah itu kita menggambarkan ADEB dengan AD sama dengan AB, dan gambar garis diagonal BD sama ini sama semua. Nah, setelah itu kita gambar garis BD yang mana diagonal di sini. Nah, gambar garis CF yang sejajar dengan garis AD, garis CF yaitu ini, yang sejajar dengan garis AD atau BE. Nah, dan diberi nama titik potong dengan diagonal yaitu garis G yaitu ini, kita namain dengan garis G. Nah, setelah itu gambar garis AK melalui titik G dan sejajar AB. Nah, sejajar AB atau DE yang melalui titik jadi di sini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan dua persegi dan dua persegi panjang. Nah, pada persegi CGKB, yang ini CGKB, itu kita bisa menemukan luasnya dengan cara mengalihkan CB dikali CG. Nah, karena CG itu sama, jadi kita bisa menemukan CB dikali CB atau CB kuadrat. Nah, selanjutnya untuk persegi HDFG itu sama, HDFG, karena ini sama, jadi kita bisa tulis, karena HG sama dengan AC, jadi kita bisa menuliskan sebagai AC kuadrat, atau AC dikali AC. Nah, untuk persegi panjang AHGC yang ini, kan itu untuk mencari luasnya kita bisa pakai AH dikali AC. Atau AH, karena AH ini sama dengan CB, jadi kita bisa nulis luasnya itu AC dikali CB. Dikali CB. Nah, selanjutnya, masih sama, pada persegi panjang GFEK ya, GFEK kan sama tuh kayak ini tadi, jadi kita bisa dapetin luasnya AC kali CB. Sehingga jika dituliskan luas persegi panjang ADEB atau secara keseluruhan persegi yang semua ini, itu luas persegi ini ditambah oleh persegi ini, ditambah oleh persegi panjang yang ini, ditambah persegi panjang yang ini, diperoleh hasil
AC plus CB kuadrat plus CB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CB kuadrat plus 2A kali B. Atau jika kita menggambarkan ini sebagai X dan Y, kita ini X, ini Y, ini 2X, Y, yang artinya sama dengan yang itu. Sehingga proporsi 4 ini terbukti. Selanjutnya di proporsi 5, jika diterjemahkan bunyinya itu akan jika garis lurus dipotong menjadi segmen yang sama dan tidak sama, persegi panjang yang dikandung oleh segmen yang tak sama dari keseluruhan bersama dengan persegi pada garis lurus antara titik-titik bagian yang sama dengan persegi pada setengahnya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa AD dikali BD plus CD dikali CD dikali CB dikali CB atau X kuadrat plus Y dikali X min Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, konstruksinya, misalkan garis AB dipotong menjadi beberapa segmen yang sama panjang, yaitu di titik C. Setelah itu, dan beberapa segmen yang tidak sama di titik D secara acak. Nah, gambar CEFB pada CB dan hubungkan dengan BE. Gambar CEFB pada CB di sini dan hubungkan BE dan hubungkan dengan BE. Dengan BE, gambar DG yaitu ini melalui D sejajar dengan CI atau BF, sejajar dengan CI atau BF. Namanya titik antara BE dan DG, BE dan DG dengan titik H yaitu ini, titik H. Nah, melalui H, gambar KM sejajar dengan itu, gambar ini yang sejajar dengan AB. Kemudian gambar AK melalui A sejajar dengan CL atau BM. Ini ya, A, melalui A sejajar CL. Kemudian karena komplement CH, CH ini, CH sama dengan komplement HF, karena mereka sama, tambahkan DM pada masing-masing. Tambahkan DM ini. Oleh karena itu, seluruh CM yang ini, CM, akan sama dengan DF. Nah, tetapi CM sama dengan AL. Nah, karena CM ini kan sama dengan AL nih. Nah, karena AC juga sama dengan CB, AC ini juga sama dengan CB, sehingga AL juga sama dengan DF. AL ini itu akan sama kayak DF yang ini. Nah, tambahkan CH pada masing-masing. Karena ditambahkan CH. Sing, karena itu seluruh AH sama dengan genoman NOP, yaitu ini. Genoman NOP. Nah, tetapi AH adalah persegi panjang AD. AH tuh, AH adalah persegi panjang AD. AD dengan DB. Karena DH sama dengan BD, DH sama dengan BD. Karena itu, genoman NOP juga sama dengan persegi panjang AD-BD. Genoman yang ini tuh sama kayak ini. Nah, setelah itu tambahkan LG yang sama dengan persegi pada CD pada masing-masing. Oleh karena itu, jumlah genoman NOP dan LG sama dengan jumlah persegi panjang AD dengan DB dan persegi pada CD. Tetapi genoman NOP bersama dengan LG adalah seluruh persegi CEFB yang dijelaskan pada CB. Oleh karena itu, persegi panjang AD oleh BD bersama dengan persegi pada CB sama dengan persegi pada CB dikali AD, CB, dikali BCD, DB plus CD kuadrat sama dengan CB kuadrat atau X plus Y, X dikali X min Y sama dengan X kuadrat min Y. Berbunyi, jika sebuah garis lurus dibagi menjadi sama panjang, lalu sebuah garis lurus lain ditambahkan sehingga membentuk satu garis lurus yang lebih panjang, maka hasil kali antara seluruh garis yang telah ditambahkan, yaitu garis awal ditambah garis tambahan dengan garis tambahan ditambahkan dengan kuadrat dari setengah garis awal akan sama dengan kuadrat garis yang terdiri dari setengah garis awal dan garis tambahan. Nah, akan dibuktikan bahwa AD dikali DB plus CB dikali CB sama dengan CD dikali CD atau 2XY dikali Y plus X kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat. Nah, untuk konstruksinya, misalkan garis lurus. Misalkan dari garis lurus AB dibelah di titik C, dan ditambahkan garis lurus pada BD, garis lurus tersebut ditambahkan di sini, kita tambahkan. Tambahkan BD. Nah, gambarkan persegi CEFD, CEFD, yaitu ini, CEFD, pada CD, yaitu pada ini kan. Nah, dan hubungkan dengan DE,
hubungan dengan DE, udah, hubungan dengan DE. Gambar BG melalui B sejajar dengan EC atau FD. Gambar BG ini sejajar dengan C atau FD. Berilah titik H pada pertemuan antara DE dan BG. Antara DE dan BG. Potongan kita beri nama titik H di sini. Nah, kemudian gambar KM melalui titik H sejajar dengan AB atau EF. Kita gambar ini KM di sini yang sejajar oleh AD atau EF. Kemudian gambar AC sama dengan CB. AC sama dengan CB ini. Maka AL juga sama dengan CH. KL sama dengan CH. Karena ini sama ya. KL sama dengan CH. Tetapi CH sama dengan HF. CH akan sama dengan HF juga. Karena ini sama. Oleh karena itu, AL juga sama dengan HF. Ini, AL ini sama juga sama ini. Nah, tetapi genomon NOP dan LG adalah seluruh persegi CEFD. CEFD yang ini, terus genomon NOP itu yang ini. Itu sama. Yang dijelaskan pada CD. Dijelaskan pada CD. Oleh karena itu, persegi panjang AD oleh BD, AD oleh BD. Persegi panjang AD oleh BD yang ini. Karena ini sama ini. Jadi ini sama kayak ini. Bersama dengan persegi CB sama dengan persegi CD. CB bersama dengan persegi CD. Sehingga diperoleh AD dikali BD ditambah CB dikali CB sama dengan CD dikali CD. Atau kita bisa menuliskannya sebagai 2X plus Y dikali Y ditambah X kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat. Selanjutnya di proporsi 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu proposisi 7 itu bunyinya, jika sebuah garis lurus dipotong secara acak maka jumlah persegi pada keseluruhan dan pada salah satu segmen sama dengan 2 kali persegi panjang yang terkandung dalam keseluruhan dan segmen tersebut ditambah persegi pada segmen yang tersisa. Itu akan dibuktikan jika AB dikali AB ditambah BC dikali BC itu sama dengan AC dikali AC ditambah 2 dikali AB dikali BC. Untuk konstruksinya itu diberikan garis lurus AB dipotong di titik C secara acak, jadi dipotongnya di sini. Selanjutnya konstruksi persegi ADEB pada garis AB sebagai sisi. Jadi ini sebagai sisi, kita bikin persegi dulu. Karena di sini tadi saya ukurannya 4, jadi ke bawahnya juga 4. Dan sini. Jadi seperti ini. Selanjutnya itu tarik garis dari titik B itu dari titik B ke titik D. Jadi di sini tadi perseginya gini. Itu ke titik D akan membentuk diagonal DD. Jadi seperti ini. Ini diagonal seperti ini. Selanjutnya gambar garis CN melalui titik C dan saja dengan ADBE. Beri nama titik G pada perpotongannya. Jadi kita gambar garis C ke N yang sejajar sama AD sama BE. Jadi AD-nya di sini, BE-nya di sini, ini sejajar. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang di sini itu namanya N dan untuk perpotongannya ini itu G. G-nya kita taruh sini. Oke. Selanjutnya yang kelima, karena AG sama dengan GE, karena ini sama dengan ini, selanjutnya tambah CF pada masing-masing sisi sehingga seluruh AF dan seluruh CE itu sama. Oleh karena itu jumlah AF dan jumlah CE itu 2 kali lipatnya jumlah AF. Oke, selanjutnya itu di sini kita akan menambahkan AF. F-nya di sini. Di sini kita ada titik H. Tadi terus tetapi jumlah yang AF ini dan CE ini ke sini dan ini ke sini itu sama dengan binoman KLM ditambah persegi CF. Persegi CF-nya tuh ini. Oleh karena itu binoman KLMN
KLM ditambah persegi CL sama dengan 2 kali AF. Jadi di sini ada K dinamakan L, ini M. Nah, untuk binomnya sendiri itu adalah sering digambarkan sebagai bentuk L yang dibuat dengan menghabis sebuah bangun dari bangun yang serupa. Dalam hal ini binomon KLM adalah area L yang tersisa. Jadi binomon L-nya itu yang di sini, binomon KLM. Oke, karena di situ dengan, nah ini kan kalau jumlah AF, kita gambar dulu AF-nya kan yang ini AF, tambah di sini gambar ini ada A, ini F, jika ditambah sama jumlah CE itu sama dengan binomon KLM. Nah, bentuknya seperti ini, karena ini sebagai yang di sini dan ini yang sebagai di sini, itu binomon KLM. Nah, karena itu binomon ditambah persegi. Nah, binomon ini ditambah persegi CF itu 2 kali AF. Nah, contohnya kan kalau seperti ini, kalau binomon ini kan sama aja umpama kita potong yang sebelah sini. Ini kan cuma ada dari sini ke sini. Ini A, ini F, ini ada C-nya di sini, ini F. Nah, kita potong ke sini. Ini A, ini F, ditambah sama ini kan cuma ke sini. Ini kan. Nah, C-nya kan harusnya di sini. Ini kan harusnya ada C. Ini E. Nah, maka dari itu jumlah dari 2 AF ini itu harus satu binomon ini ditambah sama satu CF ini yang di sini. Kan ini kan kalau cuma binomon ini kan bentuknya seperti ini, 2 ini. Nah, kita jika mau ada 2 AF seperti ini, maka kita harus tambah yang persegi CF-nya. Jadi jumlah 2 kali AF itu satu binomon ditambah sama persegi CF ini. Lanjut. Untuk yang ke-7 itu persegi panjang yang dibentuk oleh AB. Persegi panjang yang dibentuk oleh AB dan BC, AB dan BC itu sama dengan 2 kali AF, karena BC sama dengan BF berdasarkan konstruksi, maka binomon KLM ditambah persegi CF itu sama aja 2 kalinya ini. Nah, selanjutnya yang ke-8 itu tambahkan persegi yang dibentuk oleh sisi AC. Yang dibentuk oleh sisi AC disebut dengan DG. Jadi yang ini teman-teman persegnya. DG dalam segi pada kedua ruas persamaan. Selanjutnya itu untuk persamaannya itu menjadi binomon KLM tambah persegi CF ditambah persegi AC sama dengan 2 kali persegi panjang AB tambah sama AB yang ini tambah sama BC yang ini. Itu tambah persegi AC. Nah, ini tuh ditambah di 2 sisi persegi ininya. Yang ruas kiri ada, ruas kanan juga ada. Nah, di bagian persamaan ruas kiri itu kan sama aja binomon KLM ditambah persegi CF ditambah sama persegi AC. Sebenarnya sama dengan jumlah persegi AB dan persegi BC. Nah, untuk binomon ini itu ditambah sama persegi CF yang ini ditambah sama persegi AC yang ini, sama aja sama jumlah persegi AB dan persegi BC. Nih. Jadi ini tadi ini ditambah sama persegi CF yang ini sama AC yang ini kan jadinya satu gini. Nah, itu sama dengan jumlah persegi AB ini sama BC yang ini gitu. Ini udah ditambah sama binomonnya, sehingga itu persamaannya menjadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Baik, untuk proposisi selanjutnya itu proposisi 8 yang bunyinya jika sebuah garis lurus dipotong secara sembarang, maka 4 kali persegi panjang yang dikandung oleh keseluruhan dan salah satu segmen ditambah persegi pada segmen yang tersisa sama dengan persegi yang dijelaskan pada keseluruhan dan segmen tersebut di atas seperti pada satu garis lurus. Dan itu akan dibuktikan 4 kali AB dikali BC ditambah AC dikali AC sama dengan AB ditambah BC dikali AB ditambah BC. Nah, secara singkatnya, jika terdapat garis seperti ini dan kita bikin persegi panjang di sini, itu maka jumlah 4 kalinya persegi panjang ini ditambah sama ini itu sama dengan jumlah persegi ini ketika sudah ditambah satu garis lagi, yaitu di sini ada titik D ya, jadi kan diperpanjang sampai titik D. Nah, itu baru dibikin persegi dulu. Jadi jumlah ini sama dengan jumlah ini. Gitu. Untuk konstruksinya itu yang pertama
Diketahui garis lurus yang dipotong secara acak pada titik C. Jadi kita bikin garis lurus dulu. Sini. Ini saya bikin panjangnya 4. Nah, selanjutnya kita beri nama sini A, sini titik B, dan itu dipotong secara acak di titik C. Saya acaknya dari titik B ke C itu 1 cm. Jadi sini, ini C. Nah, perpanjang garis AB dengan menambahkan segmen BD di ujungnya, di mana BD sama dengan panjang CB. Jadi di sini nanti akan diperpanjang ke sana yang panjangnya itu sama dengan BC ini. Jadi karena di sini tadi saya panjangnya 1 cm, jadi ke BD-nya juga 1 cm. Ini kita tambahin 1 cm. Nah, segini. Ini di sini titik D perpanjangannya. Jadi jumlah CB itu sama dengan jumlah BD ini. Lalu gambar persegi AEFD menggunakan AD sebagai sisi dan buat diagonal dari titik D ke E. Jadi kita bikin persegi dulu yang AD sebagai sisinya. Oke, karena AD ini panjangnya jadi 5 cm, jadi ke bawahnya kita bikin 5 cm juga, karena ini persegi, semua sisinya panjangnya sama. 5, kesini juga 5. Nah, sini. Selanjutnya kita bikin diagonal dari titik D ke E. Sebelumnya kita kasih nama dulu, ini perseginya AE FD. Nah, ini kita bikin diagonal ke sini. Nah, lanjut yang ketiga itu gambar garis BL dan CH sejajar sama AC dan garis MNOP itu sejajar sama AD. Jadi yang pertama itu BLCH-nya dulu sejajar sama AE. AE-nya ada di sini dan B sama C-nya di sini. Kita berarti sejajarin. Kita gambar ke bawah. Karena ini BL berarti L-nya di bawah sini, titik L, dan itu ada CH. Ini juga sejajar. Oke, di sini CH. Selanjutnya untuk menggambar garis MN dan OP yang sejajar sama AD, tadi di sini, itu kita ambil di perpotongannya ini, potongan yang di diagonalnya ini. Yang ini juga di perpotongannya. Nah, selanjutnya ini namanya M, di sini N, dan di sini O, di sini P. Nah, ini udah. Jadi, selanjutnya karena CB sama dengan BD, karena panjang CB ini sama dengan ini CB sama dengan BD, dan CB sama dengan GK, CB sama dengan GK. Oke, kita tambah G dulu di sini. Titiknya G, sini K. Selanjutnya di sini Q, di sini R. Nah, karena ini CB ini sama dengan GK ini, CB sama dengan GK, serta BD sama dengan KN, BD ini sama dengan KN yang ini, KN, maka dapat disimpulkan GK sama dengan KN. Jadi karena yang CB sama BD ini tadi sama dengan panjangnya sama, sedangkan yang GK sama KN ini kan panjangnya sama kayak ini. Jadi otomatis yang GK itu GK sama dengan KN. Itu panjangnya sama. GK ini sama KN. Nah, selanjutnya dengan hal sama dapat dibuktikan QR sama dengan RP, dapat dibuktikan ini. Nah, karena GK sama dengan KN dan karena tadi GK sama dengan KN, terus ini dan GK ini sama dengan QR, sedangkan KN itu sama dengan RP. Dan ini maka QR sama dengan RP dari sini. Dan ini kan tadi sama. Baik, untuk konstruksi yang kelima itu karena BC itu di sini dan itu sama dengan BD dan GK sama dengan KN.
Lalu CK sama dengan CK itu di sini. CK sama dengan RN di sini. Itu sama karena ini kan sama ya teman-teman. Maka jumlah sisinya sama, otomatis diagonalnya juga sama. Selanjutnya, karena keduanya merupakan area pelengkap dari jaringan CP-nya tuh sini. Dan dapat disimpulkan bahwa KD itu ini, diagonal yang di sini, itu sama dengan GR tuh di sini. Nah, ini kan panjangnya juga sama, sini juga sama, jadi diagonalnya juga sama. Selanjutnya keempat area DK di sini, ini areanya sini, terus CK sini, terus habis itu GR sini, dan RN sini. Memiliki luas yang sama, berarti total luasnya itu 4 kali luas CK. Nah kan CK kan satu kotak ini, sedangkan di sini ada 4 persegi, jadi total luasnya ini kan sama aja 4 kalinya persegi CK ini. Jadi di sini DK ditambah CK ditambah GR ditambah RN sama dengan 4 kali CK itu. Nih. Untuk selanjutnya itu yang ke-6. Kembali pada hubungan CB sama dengan BD dan mengetahui bahwa BD sama dengan BK atau sama dengan CG serta CB sama dengan GK atau sama dengan CQ juga. Dengan hal itu dapat dibuktikan CG sama dengan GQ. Nah, tadi CG di sini dengan GQ sini. Nah, ini jumlahnya juga sama. Karena CG sama dengan GQ dan QR sama dengan RP di sini, maka dapat menunjukkan bahwa AG sama dengan MQ, AG di sini dengan MQ, ini jumlahnya sama, panjangnya sama. Itu lalu MQ sama dengan QL di sini. QL di sini ya. Dan AG sama dengan RF di sini. Nah, otomatis jumlah dari keempat ini sama teman-teman, sehingga totalnya itu 4 kali luas AG kan ini, sedangkan ini 1, 2, 3, 4 itu luasnya sama. Jadi jika AG ditambah MQ ditambah QL ditambah RF sama dengan 4 kali AG itu sendiri. Ini 2. Selanjutnya yang ke-7 itu pada pembuktian sebelumnya, karena area CK dan KD ditambah GR ditambah RN yang ini teman-teman itu kan sama dengan 4 kali CK itu sendiri, dan area yang ini itu jika ditambahkan itu sama dengan 4 kali AG, dan ke-8 area tersebut membentuk binomo STU. Binomo STU di sini. Di sini. Di sini S, di sini T, dan di sini U. Nah, TU di mana genomen STU ini sama dengan 4 kali AK. AK-nya kan kita di sini. Set. AK di sini ya teman-teman. Oh iya benar. Dan karena AK adalah persegi panjang dengan dimensi AB dikali BD dan BK sama dengan BD, maka 4 kali dari AB dikali BD sama dengan 4 kali AK sama dengan genomen STU. Nah, jadi kan genomen STU-nya kita bentuk di sini. AK-nya di sini. Nah, ini tadi kan jumlah kali 4 kali AK. Sedangkan ini ada 1, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, dan di sini harus sampai sini. Dan ini untuk pengganti yang di sini. Ini ada 3, ini ada 4 ditambah sama yang ini. Gitu. Jadinya kan satu binomo yang ini tadi. Selanjutnya, karena AK persegipanjang dengan dimensi itu, maka jumlah 4 kali AB dikali BD itu sama dengan 4 kali AK atau sama dengan binomo STU. Oke, selanjutnya ketika menambahkan area OH itu ada di sini.
area OH di sini yang merupakan persegi dengan sisi AC ya, di sini dengan sisi AC ke kedua sisi persamaan, maka persamaannya itu menjadi 4 kali AB ditambah BD ditambah AC kuadrat sama dengan binomo STU ditambah OH. Gabungan binomo STU dan OH itu membentuk keseluruhan persegi AEFD yang dibangun pada sisi AD. Oleh karena itu 4 kali AB dikali BD sama dengan AC pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2. Karena BD sama dengan BC, maka 4 kali AB dikali BD sama dengan AC kuadrat sama dengan AD pangkat 2, dimana AD adalah garis yang terbentuk dari gabungan AB dan BC menjadi satu garis lurus. 9 itu bunyinya jika sebuah garis lurus dipotong menjadi segmen yang sama dan tidak sama, maka jumlah kuadrat pada segmen yang tidak sama secara keseluruhan adalah 2 kali lipat jumlah kuadrat pada setengahnya dan kuadrat pada garis lurus di antara titik-titik potongan. Jadi untuk konstruksi yang ke-9, yang pertama itu misal terdapat garis lurus AB dipotong menjadi segmen-segmen yang sama di C dan menjadi segmen yang tidak sama di D. Jadi kita bikin garis lurusnya dulu. Karena segmennya sama pada C, karena ini saya 5 cm, jadi kita ambil di tengah-tengahnya. Jadi 2,5 di sini, ini C, dan D di sini. Ini A, ini B. Untuk yang kedua, dari titik C, buatlah garis CE tegak lurus terhadap AB dengan panjang CE sama dengan AC atau CB. Jadi ini panjangnya yang ke atas ini sesuai dengan AC atau CB-nya tadi. Itu kan tadi 2,5, jadi kita bikin 2,5. Selanjutnya hubungkan titik E, di sini titik E, dengan A dan B untuk membentuk segitiga. Jadi ini kita hubungin E ke B sama E ke A-nya. Akan menjadi segitiga seperti ini. Yang ketiga itu membuat garis sejajar. Melalui titik D, buatlah garis DF yang sejajar dengan EC. Garis DF titik di sini. Ini DF, F-nya di sini. Terus melalui F buatlah garis FG yang sejajar dengan AB. FG berarti di sini nih sejajar dengan AB. Ini G. Nah, hubungkan titik A dengan F. Nih, sudah. Selanjutnya karena AC sama dengan CE, berarti AC sini itu sama dengan panjangnya ke sini, maka sudut EAC adalah sudut AEC. Berarti ini sudutnya sama. Di sini sama sini ini sudutnya sama. Selanjutnya ini jadi sifat segitiga siku-siku. Karena sudut di C adalah sudut siku-siku di C di sini, maka sudut EAC dan AEC masing-masing berukuran 45. Nah, karena di sifat segitiga sama kaki kan di sini jika 90, sininya sama, dan di segitiga kan sudutnya total 180, berarti otomatis karena di sini sama, itu nanti 90 dibagi 2. Tinggal kan 90 itu dari sini kan udah ada 90 karena siku-siku. Sedangkan sudut segitiga kan 180. Karena udah ada 90, kita kurang 90. Ini ketemu 90, kita bagi 2 karena di sini sudutnya sama, maka masing-masing sudutnya itu 45 derajat. Dengan cara yang sama, kita bisa cari CEB sini, ini berarti sama kayak ini, sama EBC, dan masing-masing juga 45, dan AEB ini juga 90. Lanjut ke langkah selanjutnya, itu sudut GEF ini jadinya 45, dan EGF itu 90, di sini 90. Maka sudut EFG itu adalah 45, yang sini itu 45. Karena sudut GEF sama dengan sudut EFG, maka EG itu ini itu sama dengan GF. Ini. Nah. Selanjutnya sudut DB ini tadi kan 45 derajat, dan sudut FDB ini 90 derajat. Maka sudut BFD adalah 45. BFD itu berarti di sini. BFD. Nah, karena di sini 90, di sini
45. Sehingga FD dan DB itu panjang sama, atau FD sama dengan DB. Berarti FD sini sama dengan ini. Langkah selanjutnya itu perhitungan kuadrat pada diagonal. Karena AC sama dengan CE, kita lihat AC-nya ada di sini, CE-nya ada di sini. Sehingga AC kuadrat sama dengan CE kuadrat. Maka di sini dapat AC kuadrat sama plus CE kuadrat sama dengan 2AC kuadrat. Nah, ini kan karena sama dan misalnya sama, jadi kita jadiin satu di AC aja. Ini kan dikuadratin. Semisal ini seperti itu. Selanjutnya berdasarkan teorema Pythagoras, EA kuadrat yang ini sama dengan AC kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan 2AC kuadrat. Selanjutnya menghitung kuadrat pada segmen sejajar. Karena EG sama dengan GF, maka EG kuadrat sama dengan EG kuadrat plus GF kuadrat sama dengan 2GF. Ini sama berdasarkan teorema Pythagoras itu, jadi EF cari yang ini, itu sama. EF kuadrat sama dengan EG kuadrat ditambah GF kuadrat sama dengan 2GF. Nah, karena GF itu sama dengan CD, GF itu yang ini sama dengan CD yang ini itu sama. Maka EF pangkat 2 itu sama dengan 2CD pangkat 2. Dan AF sama dengan EA pangkat 2 plus EF pangkat 2 itu karena sudutnya 90 derajat. Jadi AF sama dengan 2 AC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Karena seperti ini. Di sini ada AD pangkat 2 ditambah DF pangkat 2 sama dengan AF. Itu karena sudut D-nya itu sama dengan 90 derajat. Dan karena DF sama dengan DB itu, maka AD pangkat 2 ditambah DB pangkat 2 sama dengan AF pangkat 2 sama dengan 2 AC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Selanjutnya proposisi 10, bunyinya jika sebuah garis lurus dibagi dua dan garis lurus ditambahkan pada dalam garis lurus, maka kuadrat keseluruhan dengan garis lurus yang ditambahkan dan kuadrat pada garis lurus yang ditambahkan keduanya adalah 2 kali lipat jumlah kuadrat pada setengah dan bujur sangkar yang dijelaskan pada garis lurus terdiri dari setengah dan garis lurus tambahan seperti pada satu garis lurus. Untuk konstruksi yang 10 nomor 1 itu ambil sebuah garis AB yang dibagi menjadi dua bagian sama di titik C. Jadi kita bikin garis AB dulu. Titik C di sini. Ini sama ya, teman-teman, di sini A, di sini B, di sini C. Lalu perpanjang dengan menambahkan segmen BD pada ujungnya sehingga membentuk garis lurus yang panjang. Kita tambahin titik B, D di sini. Di sini D-nya. Nah, dari titik C, buatlah garis tegak lurus terhadap AB dengan panjang yang sama dengan AC atau CB, beri ujungnya itu namanya titik E. Jadi panjangnya sama kayak sini. Ini tegak lurus sama AB ya, teman-teman. Di sini titik E. Tarik garis dari ujung E ke A dan E ke B untuk membentuk segitiga. Selanjutnya membuat garis sejajar. Sebentar, ini kita bikin segitiganya dulu. Dari E ke A. Selanjutnya dari E ke B. Untuk garis sejajarnya, itu garis EF sejajar dengan garis AD. EF sejajar dengan AD. Jadi di sini. Ya. Terus garis FD sejajar CE. FD itu CE. Jadi CE di sini, ini FD. Nih.
Nah, karena EF ini memotong dua garis sejajar EC dan FD, EC di sini, FD di sini, memotong itu, maka jumlah sudut CEF itu dan EFD itu sama dengan 180. Ini berarti sudut FEB dan EFD kurang dari 180. Karena ini kan ini 90. Terus ditambah sama EFD kesini ini juga 90. Jadi kalau 90 ditambah 90 itu sama dengan 180. Selanjutnya sudut FEB itu di FEB berarti di sini itu, dan EFD kurang dari 180 karena ini sudutnya cuma seperti ini dan ditambah ini berarti ini nggak nyampe 180, berarti kurang dari 180. Selanjutnya yang kelima itu karena sudut tersebut kurang dari 180 maka garis EB, garis yang ini itu dan FD akan berpotongan, yang sini itu akan berpotongan jika diperpanjang. Misal di sini kita ilustrasikan akan seperti ini dan sini, dan berpotongan di sini nanti. Sebut titik perpotongannya itu titik G. Oh, jadi di sini titik G. Lalu hubungkan A dengan G. Kita hubungin A dengan G dulu. Jadi di sini. Karena AC sama dengan CE, maka sudut EAC sama dengan sudut EAC sama dengan AEC. Ya, ini sama dengan ini. Dengan sudut C yang siku-siku, berarti sudut siku-sikunya di sini, di C. Selanjutnya, kedua sudut masing-masing bernilai 45 derajat. Karena di sini 90, berarti otomatis di sini 45, sini 45. Dengan cara yang sama, sudut CEB ini berarti di sini itu akan sama dengan sudut EBC di sini. Dan siku-siku di C juga di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Sehingga sudut AB ini 90, AEB ya betul 90. Untuk yang ketujuh, melalui hubungan sudut berseberangan dan sudut dalam sepihak dapat ditunjukkan bahwa di BG sama dengan sudut DGB sama dengan 45 derajat sehingga BD sama dengan GD. BD ini sama dengan GD yang ini. Itu sama. Dengan cara serupa, sudut EGF sama dengan sudut FEG 45 derajat sehingga GF sama dengan EF. GF itu di GF di sini. Berarti ini segini tuh GF. Sama dengan EF. Nah, tuh. Karena EC sama dengan CA, karena EC ini sama dengan CA, maka EA kuadrat sama dengan 2 kali AC. Nah, ini berdasarkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan karena GF sama dengan EF, maka EG sama dengan 2 kali EF kuadrat. Ini. Terus lalu karena EF sama dengan CD, maka EG kuadrat sama dengan 2 kali CD kuadrat. Seperti ini. Selanjutnya yaitu proposisi 11 yang jika diterjemahkan berbunyi untuk memotong garis lurus tertentu sehingga persegi panjang yang terdapat pada keseluruhan dan salah satu segmen sama dengan persegi pada segmen yang tersisa. Jika ada garis AB, temukan titik H pada garis AB sehingga persegi panjang yang dibentuk oleh AB dan BH itu sama dengan kuadrat pada AH. Selanjutnya yaitu untuk konstruksinya. Yang pertama itu gambarlah persegi ABCD di AB dan bagi 2 AC itu di titik E. Selanjutnya hubungkan titik E dan B sehingga dan perpanjang CA ke F sehingga EF itu sama dengan BE. Selanjutnya gambar persegi FAGH itu pada FA dan perpanjang GH ini ke garis CD di titik K. Nah, sehingga titik H itu telah didefinisikan sedemikian rupa sehingga FH itu sama dengan HD atau AB dikali BH itu sama dengan AH kuadrat. Nah, untuk gambar konstruksinya, gambar akhirnya seperti ini. Untuk
pembuktiannya kita menggunakan proposisi 6 yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jika CF dikali AF ditambah AE kuadrat itu sama dengan EF kuadrat. Nah, tadi EF itu sama dengan EB, maka CF dikali AF ditambah AE kuadrat itu sama dengan EB kuadrat. Nah, untuk CF dikali AF itu sama dengan AB kuadrat, maka AB kuadrat tambah AE kuadrat itu sama dengan EB kuadrat. Sehingga persegi AD itu sama dengan persegi FK, dan persegi FH itu sama dengan persegi HD, di mana akan menghasilkan AB dikali BH itu sama dengan AH kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya itu konstruksi ini itu bisa kita gambarkan atau kita buat di GeoGebra. Nah, ini misalkan ada contoh di GeoGebra. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi ini ada gambar seperti yang di PPT tadi. Jika ada A, AB itu garis, di mana A itu sebelumnya adalah titik 0,0, B itu 6,0. Nah, selanjutnya kita akan membuat persegi di AB itu dengan nama persegi ABCD. Selanjutnya, jika kita sudah mempunyai persegi ABCD, kita mencari titik tengah dari AC, di mana diberi nama titik E. Selanjutnya kita hubungkan titik E itu dengan titik B. Dengan titik B. Selanjutnya kita perpanjang CA itu ke F, di mana EF itu panjangnya itu sama dengan EB. Gitu. Sehingga kita bisa membuat persegi dari AF dengan perseginya itu FGAH. Sehingga kita bisa memperpanjang garis GH, ini kita perpanjang ke bawah, sampai CD, dan diberi nama titik K. Jadi untuk proposisi 11 ini akan dibuktikan jika AB dikali BH itu sama dengan AH kuadrat. Nah, itu juga bisa kita hitung dengan GeoGebra ini. Jika kita masukkan AB dikali BH AB dikali BH itu didapatkan hasil 13,74. Nah, jika AH kuadrat itu didapatkan 13,76. Jadi untuk AH kuadrat sama dengan AB dikali BH itu terbukti gitu. Walaupun ini terdapat selisih 0,02. Namun 0,02 ini hanya pembulatan gitu. Jadi untuk proposisi 11 AB dikali BH sama dengan AH kuadrat itu terbukti. Selanjutnya, untuk proposisi 12, yang jika diterjemahkan itu berbunyi, pada segitiga siku-siku bujur sangkar pada sisi yang berhadapan dengan sudut tumpul lebih besar daripada jumlah kuadrat pada sisi-sisi yang memuat sudut tumpul sebanyak 2 kali persegi panjang yang terdapat pada salah satu sisinya terhadap sudut tumpul, yaitu persegi panjang yang tegak lurus jatuh dan garis lurus terpotong di luar dengan tegak lurus terhadap sudut tumpul. Untuk lebih jelasnya, ini jika diberikan segitiga tumpul ABC yang sudut tumpulnya itu berlawanan dengan BC, perpanjang alas AC ke titik D, di mana titik D itu adalah perpotongan garis tegak lurus dari titik B ke garis AC. Dan akan dibuktikan jika kuadrat BC sama dengan kuadrat AB dan AC ditambah 2 kali persegi panjang yang dibentuk oleh AC dan AD. Jika dituliskan dengan matematik, itu bisa ditulis BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 dikali AD dikali AC. Selanjutnya, karena kita akan membuktikan BC kuadrat, maka dalam proposisi ini sudut A tadi sudah disebutkan jika sudut A itu adalah tumpul dan bukan siku-siku. Dan kesimpulannya adalah A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2CD. Dengan keterangan A itu sama dengan BC, B itu sama dengan AB, C itu sama dengan AC, D itu sama dengan AD. Atau sesuai dengan aturan kosinus. BC itu sama dengan A, AB itu sama dengan B, AC itu sama dengan C, AD itu sama dengan C dikali cos alfa, di mana cos alfa itu sama dengan negatif cos theta. Jadi AD itu sama dengan negatif C dikali cos theta. Dan akan dapat A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos theta. Selanjutnya, untuk pembuktiannya itu kita bisa menggunakan proposisi yang sebelumnya sudah ada, yaitu proposisi 4, di mana DC kuadrat itu sama dengan DA kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 dikali DA dikali AC. Selanjutnya, DC kuadrat ditambah DB kuadrat itu sama dengan DA kuadrat ditambah DB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 dikali DA dikali AC, di mana DC kuadrat ditambah DB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. Maka bisa kita tulis BC kuadrat sama dengan DA kuadrat ditambah DB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 DA dikali AC. Dan untuk DA kuadrat ditambah DB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Maka
dapat disimpulkan jika BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 dikali DA dikali AC. Maka pembuktian ini terbukti, benar. Nah, untuk gambarnya ini juga bisa kita gambar di GeoGebra. Nah, berikut ini gambar di mana tersedia gambar segitiga ABC, di mana kita akan mencari perpanjangan dari AC. Perpanjangan AC itu akan diberi nama titik D, di mana titik D itu adalah perpotongan dari eh, titik B ke AC. Gitu. Dan tadi untuk proposisi 12 itu akan dibuktikan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2DA dikali AC. Jika menggunakan gambar berikut, kita juga bisa benar tidak BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2DA dikali AC. Nah, kita bisa ketik. Nah, jika BC kuadrat itu didapatkan hasil 117. Nah, kita juga bisa cari jika AB kuadrat itu didapat hasil 52. Jika AC kuadrat itu 25, dan jika 2 dikali DA dikali AC itu 40. Maka AB ditambah AC kuadrat ditambah 2 kali DA dikali AC itu sama dengan 114. Jadi BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 kali DA dikali AC. Gitu. Selanjutnya, untuk proposisi 13, yang jika diterjemahkan itu akan berbunyi pada segitiga lancip, bujur sangkar pada sisi yang berhadapan dengan sudut lancip lebih kecil dari jumlah kuadrat pada sisi-sisi yang memuat sudut lancip dengan 2 kali persegi panjang yang dikandung oleh salah satu sisinya terhadap sudut lancip, yaitu persegi panjang yang tegak lurus jatuh dan garis lurus terpotong di dalam oleh garis tegak lurus terhadap sudut lancip. Nah, jika diberikan sudut lancip ABC seperti pada gambar yang sudut lancipnya itu berlawanan dengan AC, tentukan titik D itu sebagai perpotongan garis tegak lurus dari titik A ke garis BC. Atau bisa ditulis juga AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali BD dikali BC. Atau sesuai dengan aturan kosinus. Jadi, AC itu sama dengan A, AB itu sama dengan C, BC itu sama dengan B, dan BD itu sama dengan C cos theta. Sehingga A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AB dikali cos theta. Ini juga bisa kita gambar di GeoGebra. Nah, untuk gambarnya, berikut gambar proposisi 13. Nah, misalkan ini ada segitiga ABC. Gitu. Nah, kita akan mencari perpotongan dari A ke BC, di mana perpotongannya itu kita beri nama titiknya itu yaitu D. Dan kita akan membuktikan apakah benar AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali BD dikali BC. Nah, itu juga bisa kita cek di GeoGebra. Jadi AC kuadrat itu didapat hasil 41. Nah, selanjutnya kita cari AB kuadrat itu 25, BC kuadrat itu 64, dan 2 kali BD dikali BC itu sama dengan 48. Nah, tadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dan dikurangi dengan 2 BD dikali BC. Dan didapatkan hasil 41. Jadi, untuk AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali BD dikali BC itu terbukti. Itu terbukti benar. Selanjutnya, untuk proposisi yang 14, jika diterjemahkan akan berbunyi untuk membangun persegi sama dengan angka bujur sangkar yang diberikan. Untuk konstruksinya itu misalkan A, ini A. A itu adalah bujur sangkar yang diberikan. Buatlah A ke persegi panjang. Ke persegi panjangnya ini ada BCED. Jika BE itu tidak sama dengan ED, dan jika BE itu lebih besar atau lebih panjang, perpanjang BE menjadi F, di mana EF itu sama dengan ED. Selanjutnya kita bagi 2, atau kita cari titik tengahnya. Titik tengah dari BF, yaitu titik G ini. Selanjutnya kita gambar sebuah lingkaran di mana titik G ini adalah titik pusat dengan jari-jari GF.
Selanjutnya, perpanjang DE ini ke atas hingga berpotongan dengan lingkaran di titik H. Selanjutnya kita hubungkan titik H dan titik G. Sehingga kita bisa membuat persegi di HI ini, maka persegi pada HE sama luasnya dengan gambar A atau gambar bujur sangkar yang diberikan sebelumnya. Jadi kita akan membuktikan apakah BE dikali EF, BE dikali EF itu sama dengan EH kuadrat gitu. Nah, ini juga bisa kita gambar di GeoGebra. Untuk gambarnya ini seperti ini. Jadi kita punya persegi panjang, di mana persegi panjang ini BCED, di mana misalkan B-nya ini di titik 0,2, C-nya 0,0, D-nya 6,0, E-nya 6,2. Nah, selanjutnya kita cari perpanjangan ke F. Karena BE ini dia lebih panjang atau lebih besar dari ED, maka kita perpanjang ke F, di mana EF ini sama dengan ED. Selanjutnya uh, kita mencari titik tengah dari BF yang kita beri nama titiknya itu G. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran di mana G ini merupakan titik pusatnya dengan GF-nya adalah jari-jarinya. Jadi dibentuk lingkaran tersebut. Selanjutnya kita akan mencari perpanjangan dari DE ke perpotongan lingkaran dan diberi nama H. Selanjutnya kita hubungkan titik H dan titik G. Selanjutnya kita bisa membuat persegi dari GE tersebut. Jadi kita akan menemukan luas persegi di HE ini sama dengan luas persegi yang sebelumnya diberikan gitu. Atau kita akan membuktikan BE dikali EF itu sama dengan EH kuadrat. Nah, kita bisa cek juga di sini BE dikali EF itu didapatkan 12. Jika EH dikali EH itu dapat 11,91. Nah, untuk selisihnya ini karena tidak terlalu besar atau terbilang kecil, maka ini itu dikarenakan karena adanya pembulatan gitu. Maka untuk proposisi 14 untuk membuktikan BE dikali EF sama dengan EH kuadrat itu terbukti gitu. Oke, kembali ke PPT. Nah, jadi untuk BE dikali EF sama dengan EH kuadrat itu terbukti atau persegi pada HE ini sama luasnya dengan persegi gambar A yang sebelumnya itu diberikan gitu. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.